Ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Pada hari ini kembali kita berkumpul dalam ibadah raya kita pada hari ini. Dan sebentar kita akan dengarkan firman Tuhan sebagai renungan kita agar senantiasa hidup kita ini tetap di dalam firman. Puji Tuhan, mari kita buka firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-1. Puji Tuhan, mari sama-sama kita baca firman ini. Ibrani pasal 11 ayat 1. Yuk, 1, 2, 3 ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi saya baca, saya saja ya. Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, pada hari ini firman Tuhan bagi kita tentang iman. Tentang iman saudara-saudara. Karena situasi sekarang ini, keadaan zaman sekarang ini, saudara-saudara, kalau kita tidak kuat di dalam iman, saudara-saudara, saya khawatir kita akan jatuh. Kita melihat situasi sekarang ini, saudara-saudara, mesti kita hadapi dengan iman yang kuat. Kalau kita melihat keadaan zaman sekarang ini, sudah dicatatkan dalam firman Tuhan, saudara-saudara. Bagaimana situasi sekarang ini yang sedang membuat atau situasi keadaan manusia. Mari kita buka 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 9. Inilah situasi sekarang ini, saudara-saudara. Pada zaman akhir ini endang dari terjadi turang selina. Ya. Makanan perlu kita firman Tuhan si miliki iman. Bilangna situasi 2 Timotius pasal 3 ayat 1 nasa siwaheda banci si hadapi mencari iman. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 9. Ini yang terjadi ya pada hari-hari terakhir. Saya baca. Nina bagenda. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ayat 2. Ya, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. 3. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengungkap diri, garang, tidak suka yang baik. 4. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, perlahan tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Tuhan. 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya.
jauhilah mereka. Ayat 6. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. 7. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. 8. Sama seperti Yanes dan Jambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahu uji. 9. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Jambres, kebodohan mereka akan nyata bagi semua orang. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, dari pemaparan firman Tuhan 2 Timotius pasal 1 ayat 9 tadi, saudara-saudara, inilah keadaan zaman sekarang ini, saudara-saudara. Cukup jelas tadi dipaparkan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 9. Situasi zaman sekarang ini. Itu sebabnya dari awal saya katakan tadi, situasi zaman sedunia dan turang sina, kau tuliskan dari pas 2 Timotius pasal 3 ayat 1 siswa dai. Banci silalui kerina, banci siadapi kerina, encari mantap kuat. Amin. Kami dari kami nina, melarang dia jandai turang sina. 2 Timotius pasal 3 ayat 9 tadi, saudara-saudara. Ya, ayat 1. Ada tadi yang sebagian sudah pun diajar. Tidak? Mana tadi? Diajar. Ayat 8. 7 ya? 7. Saudara-saudara, inilah situasi zaman sekarang ini, saudara-saudara. Situasi manusia yang walaupun sudah ingin diajar namun tidak pernah mengenal kebenaran. Engkau ia cari tentang kebenaran firman Tuhan turang sina, enda firman Tuhan, enda kebenaran minta. Lang ninaka, ayat kam. Enak situasi. Jelma si masa zaman akhirnya turang sina. Adi menurut aku tentang entah kita dari ulu amin lebih kita sentani. Enda ada situasi begini dengan ngopi ia jari lah pernah mengenal kebenaran nina, lah pun jelma belarne, jelma. Kalau sudah namanya manusia yang mengetahui firman Tuhan, saudara-saudara, yang sudah memiliki iman tadi adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kalau sudah ada iman, pasti kalau sudah menerima pengajaran, saudara-saudara, mengetahui kebenaran. Amin. Kalau sudah ada iman, ada iman dengan lin, maaf, firman Tuhan ini pintu surga tersina pasti terjadi. Engkau ia cari. Ini kebenaran, saudara-saudara. Tidak, ininya kata, pegang selalu. Kebenaran yang dia buat, bukan kebenaran yang Tuhan buat. Itu saudara-saudara bukan memiliki iman seperti dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 tadi ya. Kalau sudah memiliki iman, saudara-saudara, kalau sudah diajari kebenaran firman Tuhan, ini kebenaran, katakanlah amin. Haleluya. Jadi saudara-saudara, melakukan firman Tuhan ini nggak perlu memakai kekuatan, nggak perlu pakai gegeh turang sini, kuat sekali dan gegeh kuatnya dulu, tapi melakukan dan melawan situasi zaman sekarang ini yang dituliskan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 9 tadi, saudara-saudara. Itulah gambaran-gambaran manusia zaman sekarang ini, biar kamu tahu. Tapi kalau ada iman dalam hidupmu, kamu tidak akan termasuk di dalam gambaran manusia zaman sekarang ini seperti yang dicatatkan dalam 2 Timotius pasal 9 pasal 3 ayat 1 sampai 9 tadi, saudara-saudara. Lah bagian doktrina gambaran-gambaran manusia
kencang serangi. Itu selalu kita berdalih, saudara-saudara. Memang firman Tuhan ini hanya mampu dipahami secara rohani, nggak mampu dipahami secara duniawi. Di mana ayat? 1 Korintus pasal 2 ayat 14. Oke. Main masih sekali deh. Firman Tuhan ini harus dipahami secara rohani, saudara. Kalau dipahami secara pemikiran, mentok dia, membaru dia, nggak mungkin dinakal. Ini loh kebenaran, nggak mungkin, karena dipahami secara pemikiran duniawi. Tapi kalau firman Tuhan dipahami secara rohani, terjadi mana itu? Ini dia ya. Makanya kalau memahami firman Tuhan ini, saudara-saudara, harus kita pahami secara rohani. Inilah dia 1 Korintus pasal 2 ayat 14. Tetapi manusia di duniawi, ini yang membuat dari tadi ya, yang membuat dari tadi untuk tidak melakukan firman Tuhan. Inilah golongan manusia duniawi. Apa yang dikerjakannya? Manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Tuhan, karena baginya adalah suatu kebodohan. Bodoh kita karena melakukan firman Tuhan bagian daripada manusia duniawi. Bodoh dia rasa, saudara-saudara. Ia tapi sejatinya. Maaf, firman Tuhan, saudara-saudara. Firman Tuhan pagi hari ini belum terdekat dulu. Keras sekali dan belang. Kita perlu sekali makanan keras supaya dewasa. Itu kami bahas dalam ibadah berdoa kemarin di sini. Itu makanya hari ini agak keras firman Tuhan supaya kita dewasa. Itu maksudnya, saudara-saudara. Bukan saya menembak si A, menembak si B, menembak si C. Firman Tuhan hari ini keras supaya kita dewasa. Inilah dia kedudukan manusia duniawi, nggak bisa membantu dia, karena baginya tak dapat menerima begitu ya. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Tuhan, karena hal itu baginya suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dipahami dan dinilai secara rohani. Firman Tuhan ini dan turang sedina lalu ibaci dicerna secara dunia, pasti mentok, belas kencang neca, gampang dapat terikat, melakukan sah, ninaka, bangka dalih. Kategori manusia duniawi, saudara. Bodoh kita melakukan firman Tuhan ini. Ini dia, saudara-saudara. Itu sebabnya pada hari ini, saudara-saudara, perlu kita miliki iman yang jelas. Jelaslah kedudukan iman ta paswari sendah tulang sina. Ulah iman ya. Ada iman adanya manusia duniawi. Mentok dalam firman Tuhan ini, membal. Apa ini mereka membal? Karena firman Tuhan ini hanya bisa dipahami secara rohani. Sudah. Kita naik ke ayat ke-6. Ibrani tadi, kita kembali kepada Ibrani pasal 11 ayat 6. Bahwa situ dia berkata, saudara-saudara, kalau tidak ada iman, nggak berkenan kepada Tuhan. Wah, kita lihat yuk, ini firman-Nya, bukan koyok saja ini, saudara. Ibrani pasal 11 ayat 6. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Kita lihat, ini dia firman Tuhan, saudara. Makanya penting sekali iman ini ya. Yuk kita baca lagi yuk sama-sama supaya firman Tuhan ini jadi, supaya iman kita semua di bawah naungan GJ Gunung Klaus ini semakin dewasa. Yuk kita baca 1, 2, 3 ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Sebab barang siapa berpaling kepada Tuhan, ia harus percaya bahwa Tuhan ada dan bahwa Tuhan memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh
memiliki iman tadi, saudara-saudara. Karena tanpa iman ini tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Ini cukup jelas, saudara-saudara. Alih-alih iman tak, lah mungkin kita berkenan kepada Tuhan. Karena apa? Selalu menolak kebenaran, pasti saudara-saudara. Kalau tidak ada iman, nggak mungkin berkenan kepada Tuhan. Meskipun saudara-saudara sudah katakan, aku mengasihi Engkau Yesus, mengungkap kurenungkan firman-Mu, sidang dan tolak. Ya, engkau dominasi. Kurenungkan perintah-Mu dan kulakukan. Buktinya mana? Iman-Mu mana? Tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya pada hari ini saudara-saudara, firman ini perlu terjadi dalam kehidupan kita. Ada iman yang kita miliki dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita memiliki iman, kita itu berkenan kepada Tuhan. Ya, saudara-saudara. Saudara, firman Tuhan ini jadilah supaya kita semua berkenan kepada Tuhan, tidak masuk ke dalam kategori orang-orang zaman sekarang tadi, saudara-saudara. Puji Tuhan, saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang iman, apalagi yang perlu kita perhatikan, saudara-saudara, perbuatan. Ya, kalau kita berbicara tentang firman Tuhan, saudara-saudara yang kasih Yesus Kristus, ada perbuatan. Tapi kalau tidak ada iman, pasti tidak ada. Kalau kita berbicara tentang iman, pasti berhubungan dengan perbuatan, saudara-saudara. Mana ayatnya? Yakobus pasal 2 ayat 17. Ya. Apa dicatatkan? Ini saya lagi yang baca ya. Kita dengarkan. Yakobus pasal 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Ya. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati, saudara-saudara. Orang yang dikatakan ada imannya dalam hidupnya, itu bisa dibuktikan dengan perbuatan. Perbuatan masih tahu perbahan. Perbahanan tak kurang selia. Mencanggung dikatakan kau merasa aku, imanku nindu. Hei, gampang saja menilainya. Gampang menilainya, saudara-saudara. Lihat saja dari perbuatannya. Tadi Yakobus pasal 2 ayat 17 berkata, ya, kalau iman itu tidak disertai dengan perbuatan, pada hakikatnya adalah mati. Jadi lihat perbuatan orang yang sudah dikatakan beriman, saudara-saudara, ada perbuatannya. Kalau tidak ada perbuatannya, alih-alih perbahanan dari Tuhan, ini mata itu maksudnya. Maksud daripada ketika tidak ada perbuatan, iman itu pada hakikatnya mati katanya, saudara-saudara. Maksudnya jenda mati ketang menolak kebenaran dai. Mati. Alih-alih perbuatan pada hakikatnya mati, maksudnya di sini adalah saudara-saudara, itulah yang menolak kebenaran tadi. Tolaknya selalu kebenaran, itu pasti sudah mati, binasa itu nanti. Golongan daripada kerajaan maut yang notabene-nya penguasanya adalah iblis. Kan itu tadi ya, 2 Timotius pasal 3 ayat 17 ayat 7 tadi. Selalu menolak kebenaran. Tampilkan lagi yuk. Ini maksudnya mati di sini, saudara. 2 Timotius pasal 3 ayat 7. Kalau tidak ada perbuatan, ketika kita sudah katakan kita itu beriman, pada hakikatnya mati. Maksudnya di sini sama dengan menolak kebenaran tadi. Tiga 37 beberapa ya.
halaman 2. Ini yang terjadi saudara-saudara ketika dikatakan orang iman, seorang yang dikatakan beriman itu tidak ada perbuatannya, lalu perbahanannya si mahuli tentang Tuhan, atau karena mata jenda, ini maksudnya. Yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah mengenal kebenaran, menolak kebenaran. Itulah yang dikatakan mati di situ saudara-saudara. Orang yang dikatakan memiliki iman tidak ada perbuatan, pada hakikatnya mati. Ini yang terjadi. Tolaknya selalu benar, makanya mati iman. Seharusnya firman yang menjadi kebenaran itu terjadi, ditolak, mati kalau tidak ada perbuatan. Itu sebabnya saudara-saudara, kita yang sudah dikatakan beriman adalah perbuatan kita terjadi dalam hidup kita pribadi lepas pribadi saudara. Di perbuatan kita terus. Kalau sudah difirmankan Tuhan kebenaran, tidak usah kita tolak-tolak lagi saudara. Salah satu contoh kebenaran Tuhan katakan, 6 hari kamu berdahim, wari pepitu kan kamu istirahat dina. Ini kebenaran enggak? Kebenaran, ya kan? 6 hari lamanya, ini contoh kebenaran ya. 6 hari lamanya kamu bekerja, hari ke-7 istirahat katanya. Kita istirahat saudara-saudara. Itu berarti kita enggak menolak kebenaran. Tapi Tuhan sudah katakan 6 hari kamu bekerja, hari ke-7 kamu istirahat. Hari ke-7 itu kamu, nggak mungkin Tuhan. Itu menolak tadi ya. Nggak mungkin Tuhan. Kalau nggak aku kerjakan ini, apa nanti yang aku makan Tuhan? Adilah kumbak dan cangkul cakwaeda, lalu macam itulah sunan-sunan gue Tuhan. Itu menolak kebenaran. Tuhan sudah berikan 6 hari kita bekerja. Hari ke-7 istirahat katanya. Amin Tuhan. Adilah mau kusuan kenene Tuhan gabung kaisi 1000 sedikit dah. Boleh kita menanam-nanam. Siapa tidak boleh bilang boleh? 6 hari sudah Tuhan berikan saudara-saudara. Ini kebenaran ya, kebenaran. Ya, 6 hari sudah kita berikan. Di situlah kita menanam. Di situ kita mencuat kita kalakaro. Ya silakan. Hari berpitukan. Ingat, kuduskanlah hari Sabat Mina, beribadah kita dalam sendiri-sendiri. Itu sudah nggak menentang kebenaran. Itu berarti sudah ada iman. Tapi ada mengkeng kita lalak surang sendiri. Wari PKB. Ya, si coba lalak. Bah, si mbak berkacang puncak buaya lalak. Bah, terakhir surang sendiri. Wari PKB si coba lalak. Makanya terjadi urang terjepit di mana. Simpatkanlah. Karena Tuhan mau istirahat. Lah Tuhan, kalau enggak saya dengan kekuatan saya tidak akan menjadi kaya Tuhan. Silakan kata Tuhan. Terus kamu hajar hari ke-7 pun. Makanya terjadi asam urat. Maka terjadi asam urat itu mengkem. Maka langali iman. Karena iman itu disertai dengan perbuatan. Perbuatan tak. Turang sendiri. Kalau katanya kebenaran firman Tuhan 6 hari lamanya, hari ke-7 istirahat. Yes Tuhan, amin Tuhan. Jadi buktikan saudara-saudara akan terjadi. Diberkatilah roti makananmu, diberkatilah air minummu. Tuhan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ini kebenaran saudara-saudara. Tapi tetap kita pegang kebodohan kita tadi. Nggak cukup. Hari ke-7, hari ke-8 lagi, saudara hajar lagi. Ada hari ke-8. Saudara-saudara, kalau kita memakai logika, nggak cukup memang hari-hari ini. Nggak cukup. Tapi kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan, kita sudah memiliki iman, kita sudah ada perbuatan, saudara-saudara. Tak ada masalah, saudara-saudara. 6 hari cukup. Hari ke-7 kita kuduskan. Saudara-saudara, itu merupakan suatu kebenaran. Dan itu hanya bisa kita lakukan
Ketika kita sudah memiliki iman, pasti kita tidak menolak lagi kebenaran, saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Jadi orang-orang yang sudah ada iman, dia sadar dari perbuatannya, saudara. Dari perbuatannya. Entahlah imannya, memang bukan tugas kita menghakimi, tapi pada hari ini firman Tuhan mengatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Sebabnya adalah perbuatan kita. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, sudahkah ada perbuatan kita, saudara? Sudahkah ada perbuatan kita yang kita lakukan dalam hidup kita ini untuk guna memuji memuliakan nama Tuhan? Kalau kita berbicara, saudara-saudara, kita sudah ada iman. Iman harus ada perbuatan. Kalau tidak ada perbuatan, pada hakikatnya mati. Kah itu dari perbuatan saya? Perlu, saudara-saudara. Apa yang perlu kita perbuat? Masuklah ke dalam pelayanan itu, saudara. Mari kita perhatikan apa yang perlu kita perbuat juga dalam gereja kita ini. Masuklah kita dalam pelayanan. Kamu yang sudah dikategorikan memiliki iman, yang sudah ada perbuatan lu, apa yang kita buat terhadap gereja yang kita cintai ini? Mungkin di benak saudara ada perbuatan-perbuatan yang baik yang perlu saudara tuangkan di dalam pelayanan ini. Mari saudara-saudara, kita tuangkan. Beberapa bulan yang lalu saya jalan-jalan ke samping ini. Sudah kuperhatikan sudah mulai roboh tempat kita yang sering masak ke samping ini. Mungkin yang buruk. Tatap pengiring kamu. Ada pemburu dari Tuhan. Silahkan Tuhan. Silahkan Tuhan. Bahkan saya sudah memikirkan hari itu ya, saudara-saudara. Ada di sana bangunan Pak Sekjen kita sudah dibongkar. Saya sudah berpikir. Saya sudah meminta sengnya, minta brodinya, mau dibawa kemari untuk pembangunan supaya ada tempat masak kita. Nah, saudara-saudara, sebelum pun itu saya lakukan, rupanya Tuhan sudah tahu. Nah, ini memang masih dalam proses ya, tapi perlu juga iman kita tadi harus ada. Ini sedikit saya bukakan, nggak masalah, ya, supaya kita tahu nanti berdoakannya, saudara-saudara. Puji Tuhan, beberapa hari lagi datang undangan dikasih oleh kakak Mama Lili. Ada yang diundangkan hadir di hari Kamis. Nah, itulah yang kemarin yang risis anggota dewan di desa Gunung Kawas kita yang tercinta ini, saudara. Nah, di situ ada udara yang hangat yang masuk ke dalam gereja kita ini. Bahwasanya gereja kita ini itu memang dalam tahap perjuangan ya, dan dalam tahap doa kita ini ya, itulah supaya saya bukakan wawasan kita, supaya kita memiliki iman tadi ya. Kami berdoa nanti melalui iman supaya perjuangan kita ini lancar. Dalam reses kemarin, termasuk salah satu gereja kita ini mendapat bantuan yang difokuskan kepada pembangunan gereja, pastori, dan lain sebagainya, saudara-saudara. Ini siapa kamu merasa yang buat itu? Saya sudah pikirkan beberapa bulan yang lalu, saudara-saudara. Sudah saya tatap, mencabut tatap, kupikirkan, Tuhan, ini dia, saudara. Supaya nanti kita juga tahu doanya. Gereja kita ini salah satu yang dapat nanti menerima bantuan untuk pembangunan pastori dan renovasi gereja kita ini. Puji Tuhan, saudara-saudara. Nanti kita doakan supaya ini lancar urusannya. Karena saudara-saudara bisa kita tes iman tadi. Doakan nanti saudara dengan imanmu. Iman dikatakan dalam Ibrani pasal 11
saudara berdoa dengan saya, berdoa dengan iman, saudara berdoa nanti dengan iman, saudara-saudara. Ya, mari kita lihat buktinya. Pasti Tuhan akan pikirkan, saudara-saudara. Sebelum pun kita pikirkan rupanya Tuhan sudah renungkan itu. Oh, ini perlu rupanya. Maka dibuat solusi, saudara. Soalnya kalau masuk kami dalam WA majelis sektor 6, ada di situ juga rupanya Deli Serdang mendapat 10 gereja lagi bantuan. Saya memang ditanya Ibu Sekjen 2 hari yang lalu, belum kelas mana Pak? Ya aku bilang, kalau bisa double-double Bu, silahkan aku bilang. Dari sana dapat, dari sini dapat. Tapi saya rasa itu nggak mungkin Bu, karena sekarang sudah online. Saya bilang, data sudah masuk secara online. Oh iya ya. Pikirnya kita ketinggalan. Kita rupanya sudah maju. Dia masih dapat informasi. Kita sudah maju sehari sebelumnya. Oh jadi yang lain saja Pak ya. Karena ada dari Pendeta Nasa Subakti, GZI Bandar Kasih. Dia juga merupakan orang-orang pengawas dari Depak. Itu makanya kemarin dia umumkan ada 10 gereja yang bisa saya perjuangkan katanya, yang khususnya di Deli Serdang. Ya, kita juga sudah masuk, saudara. Kita masuk. Ulah karya kalau kita ini adalah kena belikan. Kita ini kena belikan. Kita ini biji mata Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara penting kita miliki iman tadi supaya nyata perbuatan itu dalam kehidupan kita, supaya kita tidak dikatakan mati, saudara-saudara. Amin. Miliki, saudara-saudara. Sebabnya kita lengkapi nanti berkas-berkasnya. Semalam sudah dibicarakan di sini, berkas-berkasnya semua kita lengkapi, masuk fotokopi surat identitas dan lain-lain sebagainya yang sudah diutarakan di situ. Kita akan lengkapi dan besok atau lusa kita akan cukupi semua berkas-berkas. Itu dia saudara-saudara. Ya, harus ada iman yang kita miliki, bukti dasar. Mari saudara-saudara, bukan hanya dalam pembangunan gereja kita ini ada perbuatan kita, dalam kehidupan kita juga pribadi pas pribadi adalah perbuatanmu dan perbuatanku yang untuk kebaikan. Itu baru bisa dikatakan ada iman. Ini perbuatan kita tunang sini, ini perbahanan kita. Kalau kami dari Pangururan sana, dari kampung Pak Malau, Holan cakap, Holan harta, nggak terjadi Holan harta, saudara-saudara. Ada perbuatan. Kan itu dari Pangururan Pak ya, Holan harta lui, tangadongi, nah, dan soni, ihamuna, mulia nabi. Ya, ada bukti saudara-saudara, ada perbuatan. Karena iman ada 2 unsur, ada bukti dan ada dasar ya, bukan perbuatan, dasar maksud saya. Ada iman, iman itu adalah dasar dan bukti. Sehingga ketika kita memiliki iman adalah perbuatan kita, saudara. Itu sebabnya saudara-saudara, janganlah kita dikategorikan dalam hati tadi, yang selalu menentang kebenaran. Jangan kamu pikir saudara-saudara, kalau kamu menentang kebenaran firman Tuhan ini, jangan kamu pikir nanti kamu lebih maju. Enggak. Ini sudah dicatatkan dalam firman Tuhan. Ya, tidak akan lebih maju kalau saudara selalu menentang kebenaran. Ada ayatnya tadi, sejak 19. Mana tadi? Kita kembali kepada situasi kehidupan zaman sekarang tadi ya. 2 Timotius pasal 3 tadi. Jangan kamu merasa nanti kamu lebih maju kalau sudah menentang kebenaran. 2 Timotius pasal 3 ayat 9 atau 8 ayo. 9. Tidak lebih maju. Ada kata-kata tidak lebih maju. Yuk, 9. Ini 9. Iya, ini dia ya. Yuk. 2 Timotius pasal 3 ayat 9. 1, 2, 3 ya. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju karena seperti dalam hal Yanes dan Jambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Nah, saudara-saudara, itu sebabnya jangan kita selalu menentang kebenaran firman Tuhan. Jangan nanti kita kira kita sudah hebat kalau menentang kebenaran firman Tuhan, saudara-saudara. Kita merasa lebih maju
kita merasa lebih super power. Firman Tuhan catatkan, saudara-saudara, orang yang menentang kebenaran itu enggak akan lebih maju, enggak akan bisa maju kerohaniannya, saudara-saudara. Kenapa? Selalu menentang. Ini dia, saudara-saudara. Nah, saya kita percaya kita pada hari ini kita semuanya mau maju, saudara-saudara. Amin. Mau semuanya kita ada peningkatan pertumbuhan kerohanian. Enggak selalu anak-anak yang makanannya hanya bubur, tapi sekali-sekali coba makanan yang keras. Amin Tuhan. Makanan keras saya nikmati, maka beranjak dewasa. Kalau sudah menentang saudara-saudara, ayolah berdarah majuna dalam pikiran gue kayak boprok. Iman pasti tidak tahan uji. Inilah dia gambaran daripada Yanes dan Jambres yang selalu menentang kebenaran. Lambat maju seorang sejenak. Aku ingat istilah pepatah seperti katak dalam tempurung. Jangan gomilin rina, tapi kan tempurung. Suruh kan dulu ya, katak dalam tempurung. Berkuat-kuat pulang sini. Tapi suruh ngencang. Angkat nanggung, iya si jago nabas dunia. Tapi kan suruh ngencang untuk dia naik. Keren. Itu pakai suruh. Yuk, mau jam dunia kan. Tapi kan suruh saudara. Ada tadi ya. Ada tadi gambaran. Kita kembali kepada sedikit lagi kepada 2 Timotius pasal 3 tadi. Ayat keempat. Ayat berapa lah dulu ya? Ayat kedua dulu ya. Ayat kedua ada kata sombong di situ ya. Ini dia. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, maksudnya berbual ya. Berbohong dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih dan tidak memperdulikan agama. Inilah dia saudara-saudara. Ini akan terjadi. Yakinlah kamu. Ya, yakinlah kamu. Ini akan terjadi kalau tidak ada iman. Sombong, angkuh. Saudara. Kalau enggak gara-gara aku ini aja dalam. Sudah ada di situ unsur egois. Adalah gara-gara aku lapor banci yang dulu. Adalah gara-gara aku tegau lapor banci kau jadi jelma. Aku selalu yang muncul. Saudara-saudara, ya? Mereka akan membual. Sebabnya khususnya kita tarikan ini, milikilah iman supaya jangan lagi panjang lagi masalahnya, terjadi di tarikan perbuahan. Itu mungkin pepatah yang dulu ya. Tarikan percakap longgar ini nakal. Nanti di mana bagian tapi aku yang ingin percaya bagi perempuan tarikan ini nakal. Mungkin ada dulu semua itu, tapi saudara-saudara pada hari ini, ketika si tarikan tadi yang sudah memiliki iman yang kuat dalam Tuhan, ya pasti saudara-saudara sudah bertobat. Tidak lagi tarikan bercakap longgar, tidak lagi tarikan berbual, tidak lagi perempuan tarikan. Berginting si berambil di negara oleh kena irana di negara. Ayah ini kencang boleh si tagang iman yang kuat dari orang sini.
macam-macam. Mungkin dulu itu mungkin ada entah belum tidur itu ada cerita begitu. Tak mungkin sebagian pun ada juga. Tapi pada hari ini kita yang sudah dikategorikan ada iman, tidak lagi berlaku pepatah-pepatah ataupun filosofi masa-masa nenek moyang kita dulu. Aku dulu kecil lekang. Hari kalau tidak pulang mereka, tidak pulang biar tak tanduk nih. Kenapa? Oh, engkau itu tahu. Nakak. Kak silanya masuk akal kau ya? Engkau itu kau ini. Lapas. Saudara, tapi kita memiliki. Ketika kita ada iman, ya, yang disertai perbuatan, maka situasi-situasi zaman sekarang ini yang dicatatkan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1-9 tidak akan terjadi. Biarlah itu semua kategori manusia zaman sekarang ini, saudara-saudara. Tapi ketika kita memiliki iman yang adalah dasar dan bukti yang disertai dengan perbuatan, sehingga ketika kita memiliki iman kita dikatakan berkenan kepada Tuhan, saudara-saudara, saya kita percaya kita tidak akan terkategori di dalam 2 Timotius pasal 3 tadi. Sedikit lagi firman Tuhan. Yudas pasal 1 ayat 20. Soalnya pada hari ini perlu kita bangun diri kita ya. Bangun diri kita di atas iman yang paling suci. Kalau kita tanyakan di itu iman yang paling suci, ya kalau sudah suci namanya itu benar begitulah ya. Yudas pasal 1 ayat 10. Ini yang perlu kita lakukan pada siang hari ini. Yuk kita baca yuk. 2, 2, 3 ya. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Saudara-saudara, kita bangunlah iman kita pada hari ini. Jangan lagi masuk nanti kategori orang-orang yang zaman sekarang ini seperti 2 Timotius tadi. Oleh sebabnya kita bangun dasar iman kita di atas yang paling suci katanya. Kalau sudah dikatakan di atas paling suci, berarti kau main-main saudara. Kita bangun dasar iman kita ini. Lah main-main turang selina. Ya, ada kau katakan bangunlah imanmu di atas yang dasar yang paling suci. Berarti di situ ada keseriusan saudara-saudara. Itu hanya bisa terjadi saudara-saudara ketika ada perbuatan tadi. Perbuatan itu juga saudara-saudara itu bisa dikatakan adalah melakukan firman. Melakukan firman. Jadi pembangunan iman kita di atas yang paling suci itu hanya bisa dikerjakan ketika kita ini hidup dalam firman. Apa yang dikatakan Tuhan kita lakukan, dengan kata lain pasti iman kita bisa kita bangun di atas yang paling suci. Sebabnya kalau katakan tadi kebenaran, amin. Firman Tuhan begini, amin. Ya, jangan nanti saudara-saudara sesudah kita rasakan kepahitan, kesusahan, baru kita tolong Tuhan. Aku ngesilia pak, itu. Mau terjadi, mau angkar pakasih. Kan itu yang terjadi dalam Ulangan itu ya, pasal 28 itu ayat 15. Orang-orang yang tidak ada perbuatan yang melakukan firman Tuhan, apa yang terjadi? Ayat terakhir. Jadi itu makanya perlu dibangun di atas dasar iman yang paling suci supaya tidak terjadi Ulangan pasal 28 ayat 15 saudara. Apa di sana dicatatkan? Ulangan pasal 28 ayat 15. Error laptop. Error dia ya? Nggak apa-apa, itu kan buatan manusia. Ya. Yuk, saya baca di sini.
Ataupun kami yang menemukan boleh membaca Ulangan pasal 28 ayat 15. Udah ini terjadi dari dulu kam pas kita kerina ya kape aku pe. Tadi saya katakan orang yang dikatakan itu beriman ada perbuatannya ya. Perbuatannya juga salah satu adalah saudara dikasih Yesus Kristus mendengarkan suara Tuhan Yahweh kita dan melakukan dengan setia segala perintah ketetapan yang disampaikan Tuhan. Dengan kata lain ada firman. Itu yang dikatakan ada perbuatan. Kalaupun saudara tidak mau melakukan perbuatan itu, apa yang terjadi? Ulangan pasal 28 ayat 15 ini ya. Kamu nonton boleh membaca. Ulangan 28 ayat 15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan, Ya. dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya, Ya. yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Ayo, pindah kamu kan? Ada dari perbuatan tak? Mencangkap kita beriman dari kamu. Lihat perbuatan tak kaya orang sini. Bagikan suara Tuhan, melakukan kaya kerana si perintahkan Tuhan, ras ditetapkan Tuhan, si pesah naman bangta. Ada sila lakukan perbuatan lain dan orang sini, kaya yang terjadi lain, ya, kutuk. Di hati kita sudah, kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Ada nendu kali ayat sebelumnya terus kaya dikutuk ini rekam. Terkutuklah engkau di kota, terkutuklah engkau di ladang. Ini tak dia kali kamu main-main firman Tuhan. Tadi sudah dikatakan ya, bangunlah imanmu di atas yang paling suci. Dengan kata lain kita melakukan kaya yang firman Tuhan lakukan turang sini. Kaya itu takkan Tuhan lakukan. Kaya siatakan Tuhan firman dalam sekelumnya pribadi berkati lakukan. Berarti boleh perbuatan tak. Ada yang silakukan terjadi di aturan sini. Ulangan pasal 28 ayat 15 tadi. Kutuk akan menimpa engkau. Terkutuklah engkau dan terkutuklah engkau di ladang. Ini akan terjadi saudara. Firman Tuhan. Kalau tidak ada perbuatan kita untuk melakukan firman perintah dan ketetapan Tuhan, terkutuklah bakulmu dan terkutuklah adolanmu. Terkutuklah buah kandungan hasil bumi, anak lembu sapimu, kandungan kambing dombamu, banyak lagi di bawah. Terkutuklah engkau pada waktu masuk dan pada waktu keluar. Tuhan akan mendatangkan kutuk, huru hara, penghajaran ke antaramu dalam segala usaha yang kau kerjakan sampai engkau punah, binasa. Mereka bilang segera karena jahat perbuatan dan meninggalkan engkau. Hari macam ini dalam kutuk indah. Aku buat sepatu dengan beri, terkutuk di kota, terkutuk di ladang, hujan hari kami jamin. Terkutuklah adonan bakul mudina. Tapi yang disilakukan firman Tuhan dari lihat perbuatan tanah itu orang sini, diberkati roti adolanmu. Silakukan kebenaran lain, ada hasilnya. Mana terpilih? Kemarin saya naikkan lagi lagu ini ya. Di dalam dunia ini ada dua jalan, ya, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api neraka, jiwa mati. Tapi yang sempit jiwa bergobi. Kasih tak pilih. Iman, perbuatan melakukan firman Tuhan, entah melakukan firman Tuhan, kutuk sampai itu. Tapi ada lakukan firman Tuhan, lihat perbuatan itu melakukan firman Tuhan, ada berkat. Kedua hal ini sekarang diperhadapkan kepada kita, berkat dan kutuk. Mana kamu pilih? Kalau tetap kamu kepada pendirian dulu menolak kebenaran firman Tuhan, silakan Tuhan nggak bisa paksa. Nah, Nabi yang Tuhan mengencang. Tapi orang yang melakukan firman Tuhan dengan kata lain ada perbuatannya, ketika dia dikatakan beriman, kalau berkat saudara-saudara, ya berkat sudah jelas dicatatkan di dalam Ulangan pasal 28 ayat 1. Ya.
Jika engkau baik-baik mendengarkan suara cahaya Tuhan dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Cahaya akan mengangkat dari atas segala bangsa. Segala berkat ini akan datang kepadamu. Nanti saudara baca terus di situ, ya. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Kak seperti itu tadi. Terkutuklah engkau di kota, terkutuklah engkau di ladang. Berkat kutuk sekarang diperhadapkan kepada kita. Mana tidak pilih, saudara-saudara. Kalau saudara katakan yes berkat, silakan. Adalah perbuatan kita. Orang yang beriman, saudara-saudara, ada perbuatannya melakukan, ya, melakukan baik-baik suara Tuhan Cahaya kita dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang disampaikan kepada kita pada hari ini. Dengan iman yang kuat kita ada perbuatan, kita melakukan perintah dan ketetapan dan peraturan Tuhan, ada berkat. Sementara satu sisi, adilah berlaku teguh, tetapkan menantang kebenaran, tetapkan posisi lu dalam kekuatan lu menentang kebenaran, kutuk akan datang. Berkat kutuk. Mana kamu pilih? Firman Tuhan nggak bisa paksakan. Tapi firman Tuhan pada hari ini, saudara-saudara, adalah iman dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Karena orang yang tidak memiliki iman, tidak berkenan kepada Tuhan, saudara-saudara, pasti semuanya itu mati. Mati dikatakan adalah menentang kebenaran. Menentang kebenaran adalah menentang firman Tuhan. Maka kutuk akan muncul. Kamu lihat saja nanti endingnya. Tapi kalau kita memiliki iman, ada perbuatan kita melakukan perintah berkah. Saya kira percaya pada hari ini firman Tuhan saya panjangkan, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Similikilah iman tabas wari sesendah kurang serina. Iman enda adalah dasar dan bukti dari segala yang tidak kita dan bukti dari segala yang tidak kita lihat. Maka milikilah iman enda, mencatatkan kurang serina, bisa kita dikategorikan berkenan kepada Tuhan. Dan bukan hanya sampai di situ, lihatlah perbuatan, tak ada perbuatan yang muncul dari hidup kita, saudara-saudara. Perbuatannya apa? Perbuatan melakukan perintah dan ketetapan Tuhan, maka berkat akan menghampiri kita. Kalau saudara memilih kutuk, silakan. Tentang saja kebenaran, silakan. Bergerak saja pada kekuatan itu. Saya akan percaya pada hari ini kita semuanya memilih berkat, saudara-saudara. Amin. Oleh sebab itu kita kembalikanlah posisi kita kepada iman kita, sehingga ada perbuatan melakukan perintah dan peraturan Tuhan. Amin. Kita berdoa.